Shalom semuanya, selamat malam. Puji Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini bisa kembali mempersiapkan diri untuk beristirahat setelah Tuhan memelihara kita sepanjang hari ini. Kita bersyukur karena hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru, tanggal 1 Maret, full of expectancy. Khususnya bulan ini kita akan merayakan Paskah di akhir bulan, mengingat akan karya Kristus yang besar dalam hidup kita. Dan sepanjang bulan ini kita akan sama-sama belajar dari ayat-ayat hafalan mengenai bagaimana hidup kita fokus kepada Kristus. Karena saat kita memandang kepada Kristus, kita akan diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hari ini renungan malam diambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Haleluya. Ayat ini harus dimengerti dalam konteks pasal 11, satu pasal sebelumnya, dan juga ayat 1 di dalam kitab Ibrani ini. Di dalam pasal 11 kita belajar bagaimana ada saksi-saksi iman yang dicatat oleh penulis Ibrani, di mana kita bisa belajar melalui hidup mereka. Kita bisa belajar melalui Abraham, Ishak, Musa, dan banyak lagi tokoh-tokoh lainnya. Dan mereka semua siap untuk menanggalkan segalanya untuk iman yang mereka pertaruhkan. Dan mereka semua disebutkan karena iman melakukan ini dan itu. Karena iman ia melakukan ini dan itu. Jadi hidup kita harus berdasarkan iman. Dan masuk kepada pasal 12 ini, penulis Ibrani menekankan kepada kita bahwa saksi-saksi iman itu menjadi saksi dan memberikan kesaksian bagi kita bagaimana kita mencontoh teladan hidup mereka. Namun di perjanjian baru tentunya kita mempunyai satu teladan dan juga yang menjadi juru selamat kita, Yesus Kristus, yang harus kita ikuti dan menjadi fokus dalam seluruh keberadaan dan kehidupan kerohanian kita. Di dalam ayat ini, Yesus dinyatakan sebagai pemulai dan penyelesai iman kita, yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Di dalam New American Standard Bible, Yesus dikatakan the author and the perfecter of faith. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, iman kita tidak boleh bersandar kepada diri kita sendiri, tetapi iman kita harus bersandar kepada Tuhan Yesus yang merupakan pencipta atau pencetus iman kita dan yang menjadi penyempurna iman kita. Saya tahu iman kita kadang bisa fluktuasi, turun naik, kadangkala kita tergantung kepada keadaan, tapi hari ini melalui ayat ini kita diingatkan untuk terus memandang dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Lihat Tuhan Yesus saja. Dia yang dengan kehinaan tekun memikul salib yang seharusnya tidak ia lakukan, sebagai ganti sukacita yang seharusnya dia terima. Dia tenang-tenang duduk di sebelah kanan Bapa dan berada di sorga. Tetapi dia turun menjadi manusia, menyelamatkan manusia berdosa, naik ke surga setelah menyelesaikan tugasnya dan duduk di sebelah kanan Bapa. Inilah yang membuat iman kita semakin kuat hari demi hari, bukan karena hal-hal yang lain. Kalau kita memandang kepada manusia, kalau kita fokus kepada diri sendiri, kalau kita fokus terhadap keadaan, kita akan kecewa. Bahkan kita banyak gagal dalam hidup ini. Tetapi ayat ini kembali mengingatkan kita agar kita terus memandang kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang tidak pernah gagal. Mari berlari sesuai dengan gelanggang yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, sesuai dengan perlombaan yang sudah diwajibkan bagi kita, agar kita terus mengakhiri hidup ini dengan cara yang baik. Haleluya. Kiranya renungan malam pada hari ini mengingatkan kita kembali untuk selalu sadar akan keberadaan Tuhan dan Juru Selamat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Fokus
hidup kita kepada Yesus saja, pandang Yesus dan jangan memandang kepada yang lain, maka kita akan memperoleh damai sejahtera sejati. Iman kita kuat di dalam Dia, kita teguh menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidup ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya firman ini meneguhkan kita semua, menguatkan kita sebelum kita berbaring sepanjang malam. Ingat selalu, Tuhan penjaga Israel tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia selalu berada bersama dengan kita, sekalipun kita sedang beristirahat dan tertidur lelap. Kiranya damai Kristus menyertai kita semua, dan besok pagi kita siap bangun dengan sukacita menjalani hari kita dalam damai sejahtera Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.